Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Supriyadi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Kampus STAI Dr. KHEZ Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan teori, pendekatan, kemudian metode, model, dan teknik yang saya gunakan dalam video pembelajaran saya. Yang pertama, teori belajar yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah teori konstruktivisme. Jadi, teori konstruktivisme ini memandang belajar sebagai proses aktif dalam membangun pengetahuan. Artinya, pengetahuan tidak hanya dipindahkan dari guru kepada peserta didik, tetapi dibentuk sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman belajar, interaksi, serta proses berpikir yang mereka lakukan gitu. Setiap peserta didik memiliki pengalaman dan latar belakang pengetahuan yang berbeda, sehingga pemahaman tersebut yang dibangun bisa sangat beragam gitu. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini saya tidak hanya memberikan penjelasan saja, tetapi juga memberi ruang kepada siswa untuk saling bertanya, kemudian berdiskusi dan mengaitkan materi dengan pengalaman yang siswa miliki gitu. Jadi dengan cara ini pembelajaran diharapkan menjadi lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan SCL atau Student Centered Learning, atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu. Dalam pembelajaran ini, si siswa ini menjadi pusat dari proses belajar atau proses pembelajaran. Jadi siswa ini tidak hanya berperan sebagai pendengar saja, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam kegiatan belajar. Mendorong siswa ini untuk aktif mengemukakan pendapat, bertanya jika ada hal yang belum dipahami, serta terlibat langsung dalam diskusi. Jadi peran saya di sini adalah sebagai fasilitator dan pembimbing yang mengarahkan jalannya pembelajaran agar tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai gitu. Dengan pendekatan ini, siswa ini sangat diharapkan gitu dapat belajar secara mandiri, kemudian berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap proses belajar kalian sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode ceramah diskusi. Metode ini saya gunakan karena dalam pembelajaran tetap diperlukan penjelasan awal gitu agar si siswa ini memiliki pemahaman dasar mengenai materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu, pada awal pembelajaran saya menyampaikan materi pokok secara singkat melalui ceramah. Setelah itu, pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi baik dalam bentuk tanya jawab maupun diskusi kelompok gitu. Melalui diskusi ini, siswa ini dapat menyampaikan pendapat
kemudian mengajukan pertanyaan, serta saling bertukar pikiran. Metode ceramah diskusi ini membuat pembelajaran ini tidak bersifat satu arah gitu, tetapi lebih interaktif dalam melibatkan siswa ini secara aktif gitu. Kemudian yang keempat, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model CTL atau Contextual Teaching and Learning. Jadi model ini menegaskan bahwa pembelajaran itu harus dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik gitu. Dalam penerapannya, saya mengaitkan materi pembelajaran dengan contoh-contoh yang sering mereka temui dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Baik di lingkungan rumah atau di sekolah maupun di masyarakat gitu. Dengan mengaitkan materi dengan konteks nyata, siswa ini tidak hanya memahami materi secara teori saja, tetapi juga dapat melihat manfaat dan penerapannya dalam kehidupan. Kemudian pembelajaran dengan model CTL ini diharapkan dapat membuat si peserta didik ini lebih mudah memahami materi dan menyadari bahwa apa yang dipelajari di sekolah memiliki makna dan dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Selanjutnya, teknik pembelajaran yang saya gunakan meliputi teknik ceramah, diskusi, dan teknik visual. Teknik ceramah yang saya gunakan untuk menyampaikan konsep dasar dan memberikan penjelasan awal agar siswa ini memiliki gambaran yang jelas gitu tentang materi yang dipelajari. Teknik diskusi juga digunakan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa ini terbiasa berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Sementara itu, teknik visual juga saya gunakan dengan memanfaatkan media seperti gambar, slide presentasi, atau video pembelajaran. Penggunaan media visual ini tujuannya adalah untuk membantu siswa itu memahami materi dengan lebih mudah gitu, terutama pada materi yang bersifat abstrak, serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan sangat tidak membosankan gitu. Kadang siswa ini bosan gitu kalau cuman ngedengerin saja gitu. Jadi dengan adanya tambahan teknik visual, jadi siswa ini lebih tertarik gitu dengan pembelajarannya gitu. Jadi dengan menerapkan teori konstruktivisme, kemudian pendekatannya student centered learning, metode ceramah diskusi, model contextual teaching and learning, serta teknik ceramah diskusi dan visual ini, saya berharap proses pembelajaran dapat berjalan secara aktif, interaktif, dan bermakna. Jadi siswa ini tidak hanya memahami materi secara teori saja, tetapi juga bisa gitu mengaitkan materi tersebut dengan pengalaman dan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu,
Siswa juga diharapkan mampu mengembangkan sikap kritis, bekerja sama, dan bertanggung jawab dengan proses belajar. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual atau strategi pembelajaran kontekstual ini adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Jadi dengan begitu siswa dapat menerapkan materi yang mereka pelajari di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.